Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Sila Widi Pangesti, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, berasal dari Jakarta Selatan, berusia 19 tahun. Dan pada hari ini, saya hadir sebagai Duta Bahasa Indonesia yang ingin menyampaikan sebuah topik penting dan bermakna. Aksesibilitas bahasa Indonesia di media sosial bagi penyandang disabilitas. Hadirin yang saya hormati, kita hidup di zaman digital. Hampir setiap hari kita terhubung dengan media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, atau bahkan Facebook. Di sanalah kita menulis, membaca, mendengar, dan melihat menggunakan bahasa Indonesia. Media sosial menjadi ruang interaksi, edukasi, bahkan perdebatan yang sangat aktif. Tapi, ada pertanyaan yang jarang kita tanyakan. Apakah semua orang bisa menikmati bahasa Indonesia yang beredar di media sosial dengan setara? Apakah saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan penglihatan atau hambatan bicara dan dengar bisa menikmati konten yang sama dengan pemahaman yang sama? Sayangnya, jawabannya seringkali tidak. Banyak konten digital di media sosial yang masih belum ramah akses bagi penyandang disabilitas. Contohnya, gambar atau infografik tidak memiliki teks alternatif, video yang tidak disertai subtitle atau transkrip, pemakaian bahasa yang penuh singkatan, istilah asing atau struktur yang tidak baku yang sulit dipahami. Ini bukan sekedar ketidaksengajaan, ini adalah bentuk pengecualian yang sistematis. Ketika kita mengabaikan aksesibilitas bahasa, kita sedang membatasi hak orang lain untuk memahami, belajar, dan ikut terlibat. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2023, terdapat lebih dari 10 juta penyandang disabilitas di Indonesia. Di antaranya, lebih dari 3 juta mengalami hambatan penglihatan atau kebutaan. Itu artinya, jutaan warga negara kita mungkin tidak dapat memahami konten berbahasa Indonesia di media sosial secara optimal. Hanya karena kita tidak memperhatikan format dan pilihan bahasanya. Padahal, mereka juga warga Indonesia. Mereka juga pengguna bahasa Indonesia. Mereka juga berhak mendapatkan informasi, hiburan, dan edukasi yang setara. Masalah ini membawa dampak yang besar di berbagai aspek. Yang pertama, ada pendidikan. Siswa tunanetra kesulitan mengikuti pembelajaran daring karena materi visual tanpa deskripsi. Yang kedua, ada ekonomi. Informasi peluang kerja yang diunggah ke media sosial jadi tidak terbaca screen reader. Yang ketiga, kebudayaan. Konten budaya populer, film pendek, lagu, atau bahkan podcast tidak semua dapat diakses karena tidak ramah teks. Yang keempat, ada politik. Penyandang disabilitas berisiko kehilangan suara dalam demokrasi digital karena tidak bisa mengakses informasi kebijakan, kampanye, atau diskusi publik. Jika ini tidak ditangani, ini akan melahirkan ketimpangan digital yang sangatlah luas. Bahasa Indonesia yang seharusnya mempersatukan justru menjadi penghalang. Maka, penggunaan bahasa Indonesia yang tidak aksesibel adalah bentuk ketidakadilan linguistik. Namun kita masih bisa mencegah dampak buruk itu. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Sebagai masyarakat pengguna bahasa Indonesia, kita harus mulai sadar bahwa bentuk komunikasi kita di media sosial mempengaruhi banyak orang. Saat mengunggah gambar, tambahkanlah deskripsi atau teks alternatif. Saat membuat video, sisipkan subtitle atau transkrip dalam bahasa Indonesia.
Gunakanlah bahasa yang jelas, santun, dan mudah dipahami. Hindari pula singkatan berlebihan, istilah asing tanpa penjelasan, ataupun emoji yang tidak relevan. Pemerintah juga perlu memiliki peran strategis. Saya mengusulkan agar lembaga-lembaga seperti Badan Bahasa, Kementerian Kominfo menyusun pedoman resminya mengenai aksesibilitas bahasa Indonesia di platform digital. Memberikan pelatihan kepada instansi, pembuat konten, dan tenaga pendidik. Menyediakan dana intensif bagi pengguna konten yang menerapkan prinsip inklusivitas bahasa. Sementara itu, platform media sosial juga perlu didorong untuk menyediakan fitur yang mendukung penggunaan bahasa Indonesia yang aksesibel, seperti pengenalan suara dalam bahasa Indonesia untuk tunanetra atau subtitle otomatis yang akurat. Saya sebagai duta bahasa Indonesia, saya tidak akan hanya mengkritik, tetapi juga ikut bertindak dan terlibat. Saya akan menjalankan program kampanye publik yang bertajuk Bahasa untuk Semua. Program ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat digital agar sadar pentingnya aksesibilitas bahasa. Pembuat bahasa panduan sederhana bagi pembuat konten dalam menyediakan bahasa Indonesia yang inklusif. Mengajak kolaborasi dengan komunitas penyandang disabilitas agar mereka terlibat langsung dalam menciptakan ruang digital yang adil. Selanjutnya mengadakan webinar dan workshop bagi mahasiswa dan guru tentang bahasa yang ramah akses. Melalui program ini, saya ingin memastikan bahwa tidak ada lagi saudara kita yang tertinggal hanya karena bahasanya tidak mereka pahami. Teman-teman, hadirin yang saya banggakan, bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, tapi itu tidak hanya akan berlaku jika semua orang bisa merasakannya dan menggunakannya juga memahaminya. Ingatlah, bahasa bukan hanya soal kata dan kalimat. Bahasa adalah alat perjuangan, alat partisipasi, alat kebebasan. Mari kita jadikan bahasa Indonesia sebagai milik bersama, bukan hanya bagi mereka yang sempurna secara fisik dan juga indera, tapi juga bagi mereka yang berbeda, punya semangat dan hak yang sama. Saya tutup pidato ini dengan satu pesan. Gunakan bahasa Indonesia bukan hanya dengan benar, tapi juga dengan hati yang adil, pikiran yang terbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia milik kita semua, untuk semua. Terima kasih.